Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ulama'i atqiya. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Amin. Dan juga yang saya hormati Ketua Kelas 1B Ibu Hajah Sri Ning Rahayu. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dan yang saya cintai ibu-ibu yang hadir di sini, para ustazah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak menghilangkan rasa hormat dan takjim saya kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan diberkahi, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari beliau. Ibu-ibu yang berbahagia, pada bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan amalan-amalan kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya. Namun kita juga harus, untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan amalan-amalan kita, kita harus mau belajar menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Dan untuk meningkatkan amal ibadah itu, mari kita sama-sama kita rubah, kita tingkatkan amalan-amalan ini, sehingga kita bisa dicintai Allah dan bisa meraih surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan amalan ibadah kita, tentunya ada kiat-kiat yang harus kita jalankan, yang harus kita jalani. Di antaranya adalah, yang pertama adalah kiat beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihati, dan kepada orang-orang yang soleh. Anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Dari surat ini kita bisa tahu bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal yang bersatu, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diibaratkan matahari, dan amal soleh adalah sinarnya. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah dengan hati dan diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan kita. Dan iman adalah suatu perbuatan yang diyakini dengan keyakinan kita bahwa kita harus selalu senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Amal soleh adalah suatu perbuatan kebajikan yang diyakini dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah senantiasa menjabarkan antara iman dan amal soleh. Kenapa? Karena di dalam iman ada amal soleh. Di dalam iman ada amal soleh, karena tujuannya adalah untuk menekankan bahwa jangan sampai orang-orang itu berprasangka bahwa iman itu hanyalah di hati saja. Iman dan amal soleh suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika satu di antaranya tidak ada, maka tidaklah akan sempurna. Iman tanpa amal hampa, amal ibadah tanpa iman percuma. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Sebagai contoh ujiannya adalah umpamanya orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, atau harta benda kita terbakar atau gimana, atau kita diusir dari suatu tempat hanya karena kita meyakini keyakinan kita. Allah menguji apakah kita benar-benar kita beriman kepada Allah atau hanya pura-pura saja. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Takwa adalah suatu perbuatan yang biasa disebut dengan ibadah, karena orang yang bertakwa adalah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ataupun di akhirat nanti. Bahkan perintah takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatinya dan berjihadlah di jalannya agar senantiasa engkau mendapat keberuntungan. Takwa adalah sami'na wa ata'na. Ibu-ibu udah sami'na wa ata'na belum? Insyaallah. Alhamdulillah. Takwa adalah orang bertakwa adalah untuk kita harus berani mendalami dan memahami arti sebuah ketakwaan, yaitu dengan selalu mengingat Allah, selalu menjalankan perintah Allah, selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Takwa adalah bisa juga disebut dengan cara kita menghindari suatu dosa yang sebelumnya belum kita lakukan. Dan takwa adalah berusaha menghindari dari perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga adalah mencintai dan membenci karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'an lillah.
faqad istakmalal iman. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, barang siapa yang mencintai Allah dengan cinta, dengan kecintaannya, dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka dia senantiasa sudah menyempurnakan imannya. Dalam hadis ini dalam hadis ini sudah ditentukan orang yang mencintai Allah itu bahwa kita harus selalu mencintai dan membenci karena Allah, ridho atas apa yang diridhoi Allah dan tidak ridho atas apa yang tidak diridhoi Allah. Juga kita harus mencurahkan segala kasih sayang kita, kecintaan kita kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan kita mencurahkan rasa benci kita, rasa ketidaksukaan kita kepada orang-orang yang telah mempersekutukan Allah dan meninggalkan ketaatannya. Dari 3 kiat ini saya pikir itu sudah cukup ya Bu, agar kita mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan untuk meraih surganya Allah. Bisa disimpulkan bahwa ketaatan itu adalah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai iman yang kuat. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan suatu keburukan kepada umat manusia. Apa yang dilihat ganjil, apa yang dilihat mustahil, dan apa yang dilihat salah, senantiasa hakikatnya tidak seperti itu. Karena tugas seorang hamba adalah hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada yang Maha Cinta inginkan dari segala kemahatahuannya. Demikianlah penjelasan saya. Mudah-mudahan dipahami oleh ibu-ibu semua, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata yang kurang tersusun rapi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.